Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalimat yang paling indah kita mulai dari segenap kehidupan kita adalah pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kenikmatan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi diri kita, yang mudah-mudahan semua ini bisa kita syukuri sehingga menepati janjinya. Orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya, dan bagi orang yang kufur tentunya adab Allah sangat pedih. Begitu juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita yang berupaya untuk mengikuti jejak langkah mereka, para pendahulu kita yang saleh, kita juga termasuk umatnya yang juga mendapatkan petunjuk sehingga kita selamat dunia dan selamat juga di akhirat. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membahas kaidah atau prinsip pokok dalam Al-Quran ini adalah manusia adalah saksi atas dirinya sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Itulah tema yang sebelumnya kita bahas, yang tentunya memberikan penjelasan bahwa kita mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang terbenak dari kita. Dari diri kita, pasti kitalah yang lebih mengetahui. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan masuk kepada prinsip kaidah, yaitu sungguh manusia merugi, ya, sungguh merugi pembuat dosa. Kaidah ini diambil dalam Al-Quran surah Thaha ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad khaba man iftara, dan sungguh telah merugi orang yang mengada-ngadakan pendustaan. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini datang dalam konteks kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun dan para penyihirnya. Sebagaimana konteks ini dalam ayat Al-Quran surah Thaha mulai dari ayat 59 sampai 62. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun dan para penyihir. Qala mau'idukumul yaumuz zinati wa ayyuhsyaran nasu duha. Musa berkata, waktu untuk pertemuan kami dengan kalian itu adalah hari raya, dan hendaklah kalian kumpulkan manusia pada hari matahari sepenggalah naik. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu summa ata. Kemudian Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu dia mengatur tipu daya, kemudian dia datang. Qala lahum Musa wailakum la tabtaru 'ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adzabin wa qad khaba man iftara. Maka kemudian Musa berkata, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah, maka dia membinasakan kamu dengan siksaan. Fatanaja'u, dan sungguh telah merugi orang yang mengada-ngadakan. Fatanaja'u amrahum bainahum wa asarrun najwa, dan mereka lalu berbantah-bantah tentang urusan mereka dan mereka merahasiakan percakapan mereka. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ayat ini ada kalimat iftira, yakni mengadakan kedustaan. Bagaimana Fir'aun dan para penyihir membuat kedustaan, berbohong dalam melawan Nabi Musa alaihissalam. Jadi kata iftira ini adalah bisa diartikan dengan beberapa makna. Di antaranya adalah kebohongan, kesyirikan, dan juga kezaliman. Dan Al-Quran menyebutkan kata iftira ini dengan 3 makna ini.
yang kata makna ini juga yang sama, semuanya itu berkisar pada makna kerusakan dan berbuat kerusakan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, menegaskan keumuman kaidah ini, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa Dia pasti akan membuat orang-orang yang suka mengadakan kedustaan itu akan gagal dan kecewa dan tidak akan menunjuki mereka. Dan bahwasannya Dia akan membinasakan mereka dengan azabnya, yakni menghancurkan mereka. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh merugi pembuat dusta. Lalu bagaimana aplikasi kaidah Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari? Maka apabila Anda merenungkan kaidah ini, Anda akan menemukan dalam realita kehidupan kita orang-orang yang punya andil besar. Dan diantaranya, lihat, yang pertama aplikasinya ada kebohongan dan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbicara atas nama Allah tanpa didasari dengan ilmu. Sebagai bentuknya Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat ke-93, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah." Lihat, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah atau berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak ada yang diwahyukan kepadanya sesuatu apapun, dan orang itu berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ayat ini juga menyebutkan tidak ada orang yang lebih zalim ketimbang dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an telah menunjuki bahwasanya berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu itu adalah haram. Yang paling besar juga bahayanya, sehingga Allah Subhanahu berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan suatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu perbuat, apa yang tidak kamu ketahui. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 33. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita merenungkan perkara ini, kita akan mendapatkan bahwasanya orang-orang musyrik itu berbuat syirik karena dia berkata atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Mereka menyembah patung, mereka menyembah bulan, matahari, kemudian menyembah selain Allah, binatang-binatang juga mereka sembah. Mereka menyebut bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sumber-sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana mereka orang-orang musyrik juga mengatakan beribadah dengan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu juga mereka mengatakan agama ini adalah dusta. Mereka mengatakan seolah-olah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sama halnya dengan orang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sebagaimana diceritakan oleh Allah tentang berita-berita Bani Israel, ya, atau berfatwa dengan tanpa didasari dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan ajaran kepada kita, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat, setiap orang berbicara syariat tanpa didasari ilmu, maka ia akan terjerumus kepada kedustaan. Oleh karena dalam Islam menuntut ilmu sangat diwajibkan sekali. Sangat wajib, dan ini menjadi tidak bisa ditawar lagi. Karena mengapa? Beragama dengan dasar ilmu itu juga merupakan salah satu diterimanya ibadah
dalam Islam. Begitu juga ketika berfatwa, berbicara itu tentang agama juga harus menggunakan ilmu. Apalagi banyak sekarang kedustaan-kedustaan yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah ini halal, ini haram tanpa dia pernah mempelajari agama. Ini yang harus kita hindari. Oleh karena itu kebanyakan para soleh terdahulu itu waro, itu berhati-hati dalam masalah memfatwakan hukum. Mereka sebagian orang-orang soleh terdahulu mengatakan hendaklah seorang dari kalian berhati-hati dalam mengucapkan Allah telah menghalalkan ini, Allah telah mengharamkan ini. Jangan sampai Allah nanti berkata engkau dusta. Subhanallah, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kisah yang nyata ketika juru tulis menuliskan keputusan yang dari Umar bin Khattab, lalu dia mengatakan ini adalah yang diilhamkan Allah keputusan ini kepada Umar bin Khattab. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab langsung berkata saat itu, la takul hakada, jangan kau katakan seperti itu. Walakin kul hada ra'a Umar. Jangan katakan begitu, tapi katakan bahwa ini adalah pendapat Umar. Fa in kana sawaban fa minallah. Kalau ini benar maka ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana khata'an fa min Umar. Kalau ini pendapatnya salah, itu adalah dari Umar. Subhanallah. Lihat bagaimana kisah soleh terdahulu kita mengajarkan dengan ini. Oleh karenanya Ibnu Wahab berkata, aku mendengar Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, bukanlah termasuk urusan manusia dan bukan pula urusan salaf kita. Serta aku belum pernah menemukan seorang yang aku jadikan panutan berkata suatu masalah ini halal atau ini haram. Tetapi mereka juga tidak melakukan hal ini kecuali mereka dasar ilmu. Oleh karena itu, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang agama, maka perlu kita mengilmui, jangan berkata dusta karena sungguh dusta merugi bagi pembuat sungguh merugi pembuat dusta. Sahabatku jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah lihat. Kita berbicara agama, berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan ilmu. Kalau tidak, kita akan terjerumus kepada dusta. Dan kalau sudah berdusta, maka dalam kaidahnya sungguh merugi pembuat dusta. Kemudian juga aplikasi bentuk lain daripada kaidah ini adalah apa yang dilakukan orang-orang memalsukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik pada masa lalu ataupun juga masa sekarang, mengotak-atik maksud yang sebetulnya tidak bermaksud untuk itu, tetapi dia hanya untuk mendorong hawa nafsunya dia atau mempunyai kepentingan terhadap hadis tersebut sehingga dia berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga harus kita waspadai karena orang pendusta pasti akan merugi. Oleh karenanya, ketika kita akan memotivasi orang dengan hadis Nabi, motivasilah dengan hadis-hadis yang sahih. Begitu juga ketika kita ingin menakut-nakuti orang dalam ancaman yang ada dalam agama menggunakan hadis Nabi, maka gunakan juga hadis yang benar. Dan tujuan-tujuannya itu juga jangan sampai kita punya tujuan tertentu, tapi sampaikanlah adalah hadis yang benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai saja setiap orang suka memalsukan hadis atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu merasa bahwa dirinya termasuk orang yang mengada-ngadakan kedustaan, bahwasanya usahanya itu tidak akan beruntung, bahkan justru ia akan merasa gagal. Allah berjanji wa qad khaba man iftara, dan sungguh telah merugi orang yang mengada-ngadakan kedustaan. Lihat, niscaya banyak orang yang diantara mereka akan bertaubat dari kesesatan dan tidak ada gunanya baginya yang sangka-sangka tujuan itu. Bagaimana klaim bahwa pemalsu hadis itu punya kedudukan yang tanggung, padahal hadis juga merupakan salah satu pokok unsur pedoman dari agama Islam setelah Al-Quranul Karim, karena hadis Nabi SAW sebagai penjelas daripada Al-Quranul Karim. Oleh karenanya, ketika seseorang berbicara mengenai hadis Nabi SAW,
lalu mendustakannya, maka dia telah berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga sangat disayangkan, banyak sekali, baik yang di media sosial, kemudian baik kata-kata motivasi, kata-kata indah yang kita share melalui broadcast, SMS dan lain sebagainya. Juga kita hati-hati berbicara, menyebarkan dan juga memberikan hadis-hadis palsu, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara aplikasi dalam kehidupan kita untuk kaidah sungguh merugi pembuat dusta adalah sebagaimana yang pada kehidupan realita kita sehari-hari. Penulis kitab ini, Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, juga menyebutkan beberapa kisah-kisah orang-orang yang pendusta, kemudian melakukan kedustaan di antara teman-temannya atau di tengah-tengah masyarakatnya. Maka terjadi musibah yang di luar dugaan. Mereka juga ditimpa balasan saat itu juga. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya lihat ketika Al-Mutawakkil, salah seorang khalifah Bani Abbasiyah, duduk, masuklah Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tidak ada yang lebih aneh daripada tindakan Al-Wasik. Dia telah membunuh Ahmad bin Nasr. Padahal lisannya itu selalu membaca Al-Quran sampai dia dikuburkan." Yang meriwayatkan kisah ini berkata, maka Al-Mutawakkil tersentuh hatinya. Karena itu dia tidak senang dengan apa yang didengarnya tentang saudaranya itu. Lalu masuklah Muhammad bin Abdul Malik Al-Jayyad. Maka Al-Mutawakkil berkata kepadanya, "Wahai putra Abdul Malik, dalam hatiku ada sesuatu yang mengganjal tentang pembunuhan Ahmad bin Nasr." Maka Muhammad bin Abdul Malik Al-Jayyad itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Allah membakar diriku dengan api kalau aku berbohong. Tidaklah Amirul Mukminin Al-Wasik membunuh, melainkan seorang yang kafir." Kemudian juga meriwayatkan kisahnya lagi, lalu masuklah Harsamah. Lalu Al-Mutawakkil juga berkata, "Wahai Harsamah, terhadap diriku ada sesuatu yang mengganjal tentang pembunuhan Ahmad bin Nasir." Maka dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, Allah akan memotong diriku menjadi beberapa potongan kalau aku berdusta, bahwa tidaklah Amirul Mukminin Al-Wasik membunuh, melainkan seorang kafir." Kemudian dia berkata juga, masuklah Ahmad bin Abi Duad. Lalu Al-Mutawakkil berkata kepadanya, "Wahai Ahmad, dalam diriku terdapat sesuatu yang mengganjal nih, tentang pembunuhan Ahmad bin Nasr." Maka Ahmad menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, Allah menghukum diriku dengan lumpuh setengah badan kalau aku berdusta. Tidaklah Amirul Mukminin Al-Wasik membunuh, melainkan seorang kafir." Lalu lihat Al-Mutawakkil berkata, lihat orang-orang yang tiga ini telah berdusta mengenai pembunuhan yang dilakukan Al-Wasik kepada Ahmad bin Nasir, yang mengatakan telah kafir. Lalu lihat bagaimana orang-orang yang telah dusta ini. Al-Mutawakkil berkata, "Adapun Al-Jayyad, maka aku membakarnya dengan api. Adapun Harsamah, maka dia kabur pergi ke pedalaman, lalu orang pedalaman menemukan dia. Lalu setelah ditemukan, maka dia dibunuh dan dipotong menjadi bagian potongan. Kemudian adapun adapun satu lagi Ahmad bin Duad, maka dia dipenjara oleh dirinya sendiri karena setengah badannya menjadi lumpuh." Allahu Akbar. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat ancaman orang-orang yang berdusta sehingga menyakiti saudaranya, membuat saudaranya terganggu dalam kehidupannya, saat itu juga mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Kemudian juga lihat kisah yang diangkat juga oleh penulis kitab ini juga adalah ada seorang perempuan yang dia adalah seorang dosen universitas dan telah diceraikan 2 kali. Menceritakan kisahnya. Dia berkata, "Kisah kezalimanku," kata perempuan tadi, "terjadi setelah 7 tahun berlalu. Setelah penceraikan yang kedua, aku memutuskan untuk menikah dengan seorang kerabatku yang dianugerahi kehidupan yang tenang.
bersama istri dan 5 orang anak-anaknya. Di mana aku bersekongkol dengan anak laki-laki bibiku, yang mana dia menyukai istri laki-laki ini. Kami bersekongkol untuk menuduhkan pembuatan khianat terhadap suaminya. Maka hal itu terjadi mulai kabar kepada kerabatnya sehingga di antara keduanya berpisah. Berakhir perceraian. Lalu setelah setahun berjalan, perempuan tersebut yang diceraikan dengan kabar bohong tersebut akhirnya menikah dengan orang yang punya kedudukan yang lebih tinggi. Sedangkan suaminya, yang tadi bercerai itu, suaminya menikah dengan perempuan selain aku. Padahal dia yang berharap supaya menikahi. Maka aku tidak mendapatkan akhirnya tujuan aku yang dari awal. Sehingga justru aku mendapatkan penyakit kanker darah. Begitu juga anak laki-laki bibiku juga, dia terbakar bersama saksi kedua. Bahwa dia terjadi korsleting listrik di apartemen, akhirnya dia mendapatkan musibah yang luar biasa. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat orang yang melakukan kedustaan untuk merusak kehidupan seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan semacam ancaman adab yang menimpa di dunia juga. Kemudian kisah yang ketiga juga disebutkan juga adalah kisah yang diceritakan seorang bernama Hamad. Dia berkata, ketika aku masih menjadi siswa SMA, pernah terjadi perkelahian antara diriku dengan temanku yang orang itu berprestasi. Lalu maka aku memutuskan perkelahian itu menyudahi, lalu ingin menghancurkan masa depan dia. Maka suatu saat aku membawa semacam benda yang haram itu, narkotika. Kemudian aku memasuki ke tas dia. Lalu setelah itu aku meminta salah seorang temanku memberi polisi untuk mengabarkan bahwa dia itu sedang membawa narkotika. Akhirnya datang polisi kemudian memeriksa tas temannya tadi. Lalu berhasillah dengan pendustaan tadi dia ditangkap dan dia akhirnya menjadi orang yang rusak masa depannya. Lihat. Kemudian Hamad berkata, sejak hari itu aku ditimpa musibah dari buah tangan kedoliman tersebut. Kemudian suatu itu aku terjadi kecelakaan sehingga tanganku menjadi hilang, terputus. Setelah itu lalu aku mendatangi temanku itu, kemudian meminta maaf atas kedustaan yang telah aku buat, tetapi temanku itu tidak memaafkan. Kenapa? Karena reputasi dia di hadapan kerabatnya menjadi buruk, kemudian masa depannya menjadi suram, kemudian dia sudah tidak dihargai lagi dengan kedustaannya. Akhirnya karena orang yang zalim itu kan antara dia dengan Allah tidak ada penghalang ketika dia berdoa, lalu si yang dizalim itu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aku mendapatkan keburukan yang menimpa-nimpa. Akhirnya betul dan mengabulkan dia. Inilah aku kehilangan tangan dan begitu juga aku menjadi lumpuh dan aku setiap hari berada di kursi roda dan menjalani kehidupan sengsara. Lalu aku juga takut mati karena takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali masih banyak kisah-kisah yang bisa kita lihat orang-orang pendusta yang baik mengatasnamakan nama agama, baik orang mendustakan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau berdusta dengan persoalan-persoalan kehidupan yang muncul dari kedengkian terhadap seseorang, kecemburuan terhadap seseorang, ingin merusak kehidupan seseorang, terutama juga dalam rumah tangganya atau dalam kehidupan sehari-hari biasa. Maka ingatlah sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man iftara. Sungguh merugi orang yang berbuat dusta. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mengajak dengan memperhatikan kaidah ini, dengan kita berlaku menjadi orang yang jujur. Ketika berbicara tentang agama Allah, maka berbicaralah atas dasar ilmu. Begitu juga ketika berbicara atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang dimaksud dengan menyampaikan hadis, maka juga sama, kita berbicara dengan dasar ilmu juga. Kita pastikan kesohihan dalam hadis tersebut. Atau juga kita berinteraksi dengan orang, kalau ada masalah maka jujurlah dengan orang, supaya kita tidak terjadi kedustaan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua agar kita tidak melakukan kedustaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.